Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita yang berikut? Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Mas ingat bukan apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Ya, nilai mutlak adalah nilai non-negatif dari suatu bilangan. Misalkan, nilai mutlak 2 ditulis dengan menggunakan kurung tegak seperti ini. Nah, ini dibaca nilai mutlak 2. Nah, artinya kita mengabaikan tanda dari bilangan 2. Apakah dia positif ataupun negatif. Nah, di sini kan bernilai positif, maka kita abaikan positifnya, kita tetap menganggap nilai mutlak 2 itu adalah 2. Contoh lainnya, untuk bilangan negatif, definisi tadi tidak berubah. Jadi, kita tetap mengabaikan tanda negatif dari bilangan, maka nilai mutlak negatif 7 itu adalah 7. Bagaimana dengan pecahan? Nah, definisi tetap tidak berubah walaupun bilangannya adalah pecahan. Jadi, nilai mutlak dari negatif 10/3 itu tetap ditulis 10/3 atau bernilai 10/3. Pada garis bilangan, nilai mutlak 2 itu menunjukkan jarak bilangan 2 dari titik 0, yaitu bernilai 2 satuan, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nilai mutlak 2 itu sama dengan 2. Begitu juga dengan nilai mutlak negatif 7. Ini menunjukkan jarak bilangan negatif 7 dari titik 0 pada garis bilangan. Bagaimana pada persamaan? Jika nilai mutlaknya kita bawa ke sistem persamaan linear satu variabel. Saya kasih contoh, misalkan ya. Nilai mutlak X kurang 5 tambah 10 sama dengan 25. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi? Atau tentukan penyelesaian dari persamaan linear nilai mutlak tersebut. Pertama-tama, kita transposkan dulu ini ya, 10. Jadi, kedua ruas kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan lawan dari 10, itu negatif 10. Maka kita akan peroleh nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 15. Nah, 15 ini dari mana? Dari 25 dikurangi dengan 10, atau kita biasa mengenalnya pindah ruas ya, padahal itu sebenarnya tidak pindah ruas, hanya saja kita menjumlahkan kedua ruas dengan transpos dari 10. Yang ada di dalam tanda mutlak itu adalah X kurang 5, dia bernilai 15. Ingat konsep yang tadi? Kita akan mengabaikan tanda yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi, bisa saja yang ada di dalam tanda mutlak ini itu bernilai 15 atau negatif 15. Dari sini akan kita peroleh X kurang 5 bisa bernilai 15 atau X kurang 5 bisa bernilai negatif 15. Masih ingat alasannya kenapa? Karena yang ada di dalam tanda mutlak bisa saja bernilai positif 15 atau bernilai negatif 15. Karena hasilnya yang di ruas kanan ini adalah 15. Ingat ya, apapun yang ada di dalam tanda mutlak bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, tetapi kita mengabaikan nilai negatifnya sesuai dengan definisi nilai mutlak, maka yang akan di ruas kanan itu adalah hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Untuk persamaan yang pertama, kita akan peroleh nilai X sama dengan 20. Ada yang tahu dari mana? Ya, 20 diperoleh dari 15 ditambah 5. Kenapa ditambah 5? Karena kedua ruas harus kita tambahkan dengan lawan dari negatif 5. Atau mudahnya, kita pindah ruas, negatif 5 menjadi positif 5. Jadi 15 tambah 5 diperoleh 20. Selanjutnya untuk yang
persamaan yang kedua, X kurang 5 sama dengan negatif 15, itu hasilnya adalah X sama dengan negatif 10. Jadi diperoleh dari minus 15 ditambah 5 didapat minus 10 atau negatif 10. Sekarang kita uji. Kita sudah memiliki dua nilai X, tetapi belum tentu kedua nilai X ini merupakan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X kurang 5 sama dengan 15. Nah, cara mengujinya adalah kita mensubstitusi nilai X ke persamaan nilai mutlaknya, kemudian kita cek apakah benar nilainya akan memperoleh nilai 15 atau tidak. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama, untuk X sama dengan 20, kita ganti nilai X yang di sini dengan 20, berarti nilai mutlak 20 kurang 5 diperoleh nilai mutlak 15. Nah, nilai mutlak 15 itu hasilnya adalah 15. Ternyata jawabannya sama ya. Sehingga X sama dengan 20 memenuhi sebagai penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini. Kita lanjut pada nilai X yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10. Kita substitusi ke persamaan, maka kita ganti X-nya di sini dengan negatif 10. Negatif 10 kurang 5 sama dengan negatif 15. Nilai mutlak negatif 15 sama dengan 15. Memenuhi ya. Oke. Ternyata kedua nilai X ini memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 10 dan 20. Sampai di sini bisa dipahami? Bagus. Lanjut, contoh yang kedua. Saya punya contoh yang jauh lebih kompleks dari contoh yang pertama ya. Nilai mutlak X plus 6 sama dengan 3X plus 2. Nah, kita perhatikan yang di dalam tanda nilai mutlak. Ingat, yang ada di dalam tanda mutlak ini bisa kita ganti, bisa saja dia bernilai negatif, bisa saja dia bernilai positif ya. Maka ini akan bernilai 3X plus 2 atau bisa juga negatif 3X plus 2 sesuai dengan definisi nilai mutlak. Jadi, kita bisa menuliskan X plus 6 sama dengan 3X plus 2 yang ini, atau X plus 6 itu sama dengan negatif 3X plus 2. Persamaan yang ini ya. Kita selesaikan satu persatu untuk memperoleh nilai X. Nah, pertama, kita kumpulkan semua yang mengandung X di ruas kiri. Ini sama dengan penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel yang biasa ya. Kita kumpulkan yang punya variabel X, kemudian yang tidak memiliki variabel X juga kita kumpulkan di ruas kanan. Sehingga yang tadinya di sini positif 3X pindah ke ruas kiri jadi negatif 3X. Yang tadinya 6 kita pindah ke ruas kanan, dia akan jadi negatif 6. Nah, X kurang 3X didapat negatif 2X. 2 kurang 6 sama dengan negatif 4, maka X-nya adalah positif 2 atau negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Selanjutnya, X plus 6 sama dengan negatif dalam kurung 3X plus 2. Kita buka dulu kurung, tanda kurung ini untuk mendistribusikan nilai X, nilai negatif. Negatif 3X ditulis negatif 3X, negatif dikali positif 2X ditulis negatif 2X. Nah, kita kumpulkan yang sama-sama mengandung X, jadi X yang tadinya positif 3X pindah ruas kiri jadi negatif pindah ruas kiri menjadi positif 3X, kemudian negatif 2 kurang 6. Ini jadi 4X, minus 2 kurang 6 dapat minus 8, maka X-nya adalah minus 8 dibagi 4, X-nya didapat negatif 2. Nah, kita sudah punya dua nilai X. Mari kita uji, apakah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2 memenuhi persamaan ini atau tidak. Kita cek satu persatu ya. Untuk X sama dengan 2, kita ganti nilai X pada persamaan nilai mutlaknya dengan 2. Jadi 2 plus 6, nilai mutlak ya, sama dengan 3 kali 2 plus 2. Ini dapat 8, ini juga dapat 8. Ternyata X sama dengan 2 merupakan penyelesaian karena nilainya sama-sama 8. Lanjut nilai X yang kedua. Untuk X sama dengan negatif 2, kita ganti juga nilai X dengan negatif 2. Sehingga ini menjadi negatif 2 plus 6 sama dengan 3 dikali negatif 2 tambah 2. Negatif 2 plus 6 didapat negatif positif 4. 3 kali minus 2 dapat negatif 6 plus 2. Positif 4. Ini didapat negatif 4.
ternyata nilai mutlak 4 sama dengan negatif 4 tidak memenuhi, ya, karena dia tidak sama ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, dengan demikian penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Jadi hanya memiliki satu penyelesaian saja. Oke, sampai di sini paham? Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada kolom komentar atau langsung tanyakan di kelas Google yang sudah tergabung di Google Classroom saya, atau bisa japri via WhatsApp group. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.